Dorothy Punte lahir di Reynolds, California pada 9 Januari 1929. Dari kecil menjalani hidupnya di sebuah panti asuhan karena orang tuanya sudah meninggal saat usianya tepat 10 tahun. Saat usia 16 tahun dia menikah dengan seorang tentara. Tapi sayangnya setelah mengalami keguguran, pernikahannya itu kandas dan berujung perceraian. Pernikahan keduanya terjadi pada tahun 1966 dengan seorang pria yang usia lebih muda darinya. Selama hidupnya, Dorothy ternyata juga memiliki beberapa riwayat kriminal. Pada tahun 1950, dia harus mendekam selama 1 tahun di penjara atas kasus pemalsuan cek. Lalu pada tahun 1960, dia kembali di penjara selama 90 hari atas tuduhan kasus prostitusi. Dorothy sempat bekerja sebagai seorang perawat lansia sebelum akhirnya memutuskan untuk mengelola sebuah rumah kos. Rumah kos Dorothy saat dikenal menerima orang-orang yang mengalami kesulitan hidup seperti pecandu alkohol, narkoba, atau orang lanjut usia yang mengalami depresi. Rata-rata penghuni rumah kos miliknya berumur kisaran 52-80 tahun. Dorothy juga sering meminta keterangan tentang obat-obatan yang sering dikonsumsi para penghuninya dengan alasan berjaga-jaga. Namun siapa sangka, hal itu malah dimanfaatkan untuk meracuni para penghuni kos dengan tujuan untuk merebut uang mereka. Kecurigaan muncul setelah kabar hilangnya salah satu penghuni kos yang bernama Alberto Montoya. Setelah menerima beberapa laporan, polisi akhirnya datang ke rumah kos Dorothy melakukan penyelidikan. Saat dimintai keterangan, Dorothy mengaku bahwa seorang penghuni kos yang hilang sedang pergi berlibur. Karena tak ada yang mencurigakan, polisi akhirnya memperbolehkan Dorothy yang minta izin keluar sebentar untuk membeli kopi. Di saat itulah Dorothy diam-diam kabur ke Los Angeles. Saat yang bersamaan, polisi akhirnya berhasil menemukan jenazah Alberto dan 6 penghuni kos lainnya yang terkubur di rumah kos milik Dorothy. Saat berada di Los Angeles, Dorothy berhasil ditemukan setelah adanya salah satu laporan dari seorang pria di sebuah bar. Kemudian dia diterbangkan kembali ke Sacramento untuk menjalani persidangan. Dorothy didakwa atas 9 kasus pembunuhan, yang 7 diantaranya adalah pembunuhan yang penghuni rumah kosnya. Dia mengakui melakukan semua itu untuk mendapatkan lebih banyak uang demi memuaskan hasratnya pada narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan lanjut dan persidangan yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman penjara seumur hidup pada nenek sadis itu. Dorothy dikabarkan telah meninggal dalam selnya pada tahun 2019 bulan Maret dikarenakan sakit.